Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wal mawwala wa ba'd. Segala puji kita haturkan hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, pembalik waktu siang dan malam, yang maha memiliki nikmat, ampunan dan kasih sayang. Rabb yang maha agung, maha kuasa, maha bijaksana, maha membalas dan maha menerima rasa syukur hamba. Dan Allah juga dengan kedermawanannya akan mengembalikan kebaikan seorang hamba berkali-kali lipat kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa tidak? Karena Allah yang kita sembah itu ada, nyata, dan maha sempurna. Maha melihat, maha mendengar, hingga seorang hamba tak perlu untuk berteriak agar Allah tahu. Bahkan lebih dari itu, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Salawat dan salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah. Beliau sebaik-sebaiknya manusia dan suri teladan, serta yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana beliau bersabda, tidaklah demi Allah bahwasanya akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaklah kita semua mencontohi beliau tanpa melebihi batasan yang beliau tetapkan. Seperti misalnya di bulan Ramadan ini dengan mengakhirkan berbuka atau mempercepat makan sahur. Dan dalam hadis didapati pula di mana seorang hamba memiliki rasa takut dan ketakwaan di dalam hati. Itu akan mengantarkan seorang mukmin kepada keikhlasan, karena inti dari hidup seorang hamba ialah hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 36. Ulama berkata yang dimaksudkan agar adalah mereka ikhlas dalam ibadahnya hanya untuk Allah. Allah berfirman, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Tertera di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ulama berkata bahwasanya yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Saudara dan saudariku, di bulan mulia ini, di mana Allah turunkan Al-Quran, dan dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang paling penting, Al-Quran adalah perkataan Allah, baik itu lafaz dan maknanya, bukan sekedar buku biasa. Al-Quran adalah kitab suci, murni perkataan Allah, maha indah dan maha benar maknanya. Maka kalau bukan di bulan Ramadan kita memperbanyak tadabbur, maka kapan lagi? Kenapa kita tidak jauhkan urusan duniawi kita dari politik, bisnis, pekerjaan, dan na'udzubillah, gosip-gosip yang tiada berguna. Ingat, Ramadan hanya 1 bulan, tapi 1 bulan ini dapat dilipat gandakan kebaikan. Sebagaimana seorang itu sangat bangga ketika ada orang mengutip perkataannya, atau di zaman sekarang kita bilang retweet atau di-share atau yang lainnya. Maka bagaimana dengan Allah yang dimana Allah maha mendengar, maha benar? Maka semua ayat Al-Quran, bahkan 1 hurufnya, tatkala hamba membacanya, Allah berikan 10 kebaikan. Itu di hari biasa. Bagaimana kalau bacanya di bulan Ramadan? Dan bagaimana kalau dibacanya dengan tadabbur dan terjemahan? Apalagi sambil puasa. Jelas itu menjadi hujan pahala, asalkan hamba itu ikhlas. Dan yang paling penting, isi Al-Quran itu mesti diamalkan. Manfaatnya kalau misalnya di Al-Quran, anak dilarang durhaka kepada orang tua. Tapi ini anak yang berada jauh dari orang tua sekalipun tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Padahal setiap weekend bisa menghabiskan waktu, energi, uang untuk tamasya keluar kota. Lebih parah lagi yang membangkang dan menyakiti kedua orang tuanya. Karena Al-Quran melarang, maka kita perlu ketahui Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Ini satu amalan yang
diwajibkan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Bagaimana dengan lainnya? Puasa. Puasa bukan saja ditekankan tapi diwajibkan. Sebagaimana dalam hadis, amalan-amalan yang wajib lebih banyak pahalanya dari amalan sunnah. Maka tentu pahala seorang yang puasa sekaligus membaca Al-Quran semakin sering, semakin luas, dan semakin melimpah. Dan intinya ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Ikhlas itu jangan mau disebut-sebut dan dipuji-puji sebagai misalnya si A yang nggak pernah bohong puasanya. Lah, kalau batal tanpa uzur syar'i itu jadi dosa besar. Jangan pula dibilang si A ada di masjid tatkala tadarus, nggak pernah absen. Padahal 5 waktu sholat nggak ke masjid. Karena itu nggak diperhatikan sama manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya riya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang dimana dari Allah, lafaznya dari Nabi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberinya pahala. Mungkin hanya demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar dapat memaksimalkan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma barikna Ramadan. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.